Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match sedikit untuk pertandingan dari PSM Makassar dengan Bali United, di mana di sini Bali United yang berhasil ya melaju ke Liga Champions Asia sebagai wakil dari Indonesia, sedangkan untuk PSM Makassar akan fokus ke AFC. Ya, di sini Bali United berhasil mengalahkan PSM Makassar melalui adu penalti. Jadi seperti di preview kemarin untuk PSM Makassar, saya bilang bahwa tinggal kita melihat bagaimana permainan dari Tavares, karena kemarin di babak kedua cukup bagus nih. Tapi yang menjadi perhatian khusus saya di pertandingan kali ini adalah ke Bali United, karena permainan dari Bali United kemarin di babak kedua ini bisa dikonter oleh strateginya Tavares. Ya, lalu saya juga mengatakan ya semoga Teko bisa merubah gaya permainannya. Dan kalau kita lihat dari starting line up kedua tim, dari PSM Makassar dulu, di sini Kike yang main bersama Yuran, ya. Jadi Saifuddin Tahar di bangku cadangan dan Kike lebih geser ke kiri, ya. Yuran di tengah dan Erwin di kanan. Jadi pergantian pemainnya hanya ada di Yuran Fernandes yang di pertandingan kali ini bisa menjadi starting line up. Jadi kalau saya bilang kemarin ya Yuran bisa dimanfaatkan untuk passing-passing bola tinggi dari Bali United. Tapi ternyata Bali United justru tidak memainkan Spaso. Artinya di sini Bali United tidak memakai striker murni. Jadi kalau kita lihat line up yang diturunkan dari Teko, ini memang cukup menarik. Di mana di sini Lestaluhu yang bermain dari awal, lalu ada Novri yang bermain di sayap kiri dan Ardi Idrus justru ditaruh di bek kanan. Ya, jadi kalau dibilang bahwa Bali United ini tidak memakai striker murni. Jadi penyerangan Bali United ini ya benar-benar mengandalkan sektor tengah. Ya, jadi ini yang cukup menarik untuk saya karena Bali United di pertandingan kemarin itu sektor tengahnya kan benar-benar kosong ya yang saya bilang. Dan kalau kita lihat di babak pertama, sebenarnya untuk permainan dari Bali United menurut saya ini sistemnya sudah berjalan. Saat bertahan, ini justru permainan dari Bali United yang lebih sering melakukan pressing. Dan garis pertahanan dari Bali United ini juga sedikit maju ke depan. Ini yang berapa kali bisa menyulitkan permainan dari PSM Makassar saat menyerang. Kenapa PSM Makassar kok seperti kesulitan saat menyerang? Karena tidak ada pemain selain Pluim yang bisa mensupport bola ke depan. Kalian bisa lihat ya, penampilan dari Kenzo menurut saya ini juga lagi underperform. Di leg pertama juga sama, Kenzo lagi underperform. Berapa kali ketika bertahan mudah dilewati, ketika menyerang, Kenzo juga berapa kali sering salah passing atau kena. Jadi menurut saya inilah faktor dari PSM Makassar di mana ketika Kenzo lagi ngeflop, permainan lini tengah dari PSM Makassar nggak terlalu hidup. Makanya ketika Pluim mendapatkan bola, itu berapa kali mudah di-cover oleh pemain dari Bali United. 2-3 pemain ikut meng-cover Pluim. Karena jantung permainan dari PSM Makassar di pertandingan ini itu jelas ada di Pluim. Jadi sorotan utama dari pemain Bali United ya terhadap Pluim. Lalu ketika Pluim bisa memberikan passing ke Everton, di sini juga kalian lihat Everton ini sampai keluar dari posnya. Yang artinya PSM Makassar meninggalkan seorang striker karena Everton juga lebih banyak mencari bola. Ini yang membuat penyerangan dari PSM Makassar ini sedikit kurang maksimal. Ya, Yakob dan juga Yance ini memang berapa kali bisa melakukan overlap ke depan. Tapi kalau di total selama 45 menit, misalkan 10 percobaan, paling hanya 2 yang berhasil. Sisanya hampir kandas terus. Karena yang saya lihat Akbar Tanjung di sini juga sebagai pemain gelandang bertahan, ini kan untuk membawa bola memang sedikit kurang baik ya Akbar Tanjung. Jadi ketika M. Arfan di sini harus membagi bola, sedangkan Kenzo posisinya juga lagi nggak terlalu on fire. Di sini M. Arfan cukup kerepotan menurut saya. Ya, Akbar Tanjung cukup bagus untuk memperkuat pertahanan PSM Makassar. Tapi ketika menyerang inilah yang saya bilang PSM Makassar cukup kesulitan. Karena tidak ada yang mensupport Pluim kecuali M. Arfan. Udah. Ya, Kenzo lagi underperform, Akbar Tanjung juga untuk melakukan penyerangan memang kurang baik. Karena posisinya memang naturalnya gelandang bertahan. Yance dan Yakob juga berapa kali ya, kecuali Yance menurut saya cukup bagus di pertandingan kali ini. Tapi Yakob juga berapa kali nggak terlalu maksimal bermain di pertandingan kali ini.
Inilah yang membuat berapa kali Bali United bisa mengambil alih permainan dengan menggunakan bola possession. Lini tengah dari Bali United di pertandingan kali ini itu jelas hidup sekali. Kreativitas terjadi di sektor tengah dan sektor sayap. Ya, jadi permainan dari Bali United kalau boleh saya bilang ini mengandalkan bola possession, ini bisa mengcounter permainan PSM Makassar yang cepat. Tapi kembali lagi penyerangan dari Bali United ini berapa kali ya memang selalu tumpul ya karena tidak ada striker murni. Ya, jadi menurut saya penampilan dari Sidik Saimima juga cukup bagus, Lestaluhu juga cukup bagus menurut saya. Dan di babak kedua gol dari Erwin Gutawa ya bunuh diri itu juga salah satu kontribusi dari Lestaluhu ya dari sektor kanan yang berhasil masuk melakukan overlap dan diberikan passing through pass oleh Private Barga. Nah, di sini juga penampilan Kike nggak terlalu maksimal di sektor kiri karena selalu kalau boleh dibilang kalah kecepatan dengan Private ya. Berapa kali Private bisa sedikit melakukan skill individu. Ya, di sini makanya Kike akhirnya diganti oleh Ananda Rehan. Dan kalau saya lihat perubahan formasi atau perubahan pemain yang diberikan oleh Tavares ini jelas untuk memperkuat sektor tengah. Kenzo ditarik Adilson itu hal biasa ya karena PSM Makassar kan posisi tertinggal. Jadi di sini Tavares memainkan dua striker untuk mencari gol. Tapi yang paling penting adalah di sektor tengah. Dan kalian bisa lihat ketika Ananda Rehan masuk, itu benar-benar bisa merubah sektor tengah dari PSM Makassar. M. Arfan yang di babak pertama cukup bekerja keras dengan Pluim, di babak kedua justru lebih enak. M. Arfan ada yang mensupport. Pluim juga berapa kali bisa menjadi gerakan tanpa bola yang mematikan. Karena pemain Bali United ya memang selalu mengkawal pergerakan Pluim. Tapi di sini M. Arfan dan Ananda Rehan atau Rizky Eka Pratama yang masuk di babak kedua ini bisa mengalihkan perhatiannya Pluim. Inilah yang saya bilang bahwa sektor tengah menjadi hal yang cukup penting untuk PSM Makassar, di mana ketika Kenzo nggak lagi on fire, nah ini saya kira harus ada pengganti yang sepadan. Contohnya ya Ananda Rehan. Tapi kalau saya bilang ya mungkin Ananda Rehan dengan Akbar Tanjung ini kan sebenarnya posisinya naturalnya hampir sama ya gelandang bertahan. Ya ini tinggal kembali lagi kita akan lihat untuk strategi Tavares di musim depan nanti bagaimana. Karena ya Kenzo ini di dua pertandingan secara berturut-turut menurut saya sedikit ngeflop. Ya, dan untuk Bali United menurut saya permainan terbaik ya ada di Sidik Saimima ya dan juga Lestaluhu walaupun nggak bermain secara full tapi saya kira Lestaluhu juga kontribusinya cukup bagus nih Lestaluhu. Nori juga cukup bagus ya bermain cukup tenang bisa memperkuat sektor pertahanan Bali United. Jadi di sini kreativitas dari sektor tengah Bali United yang saya nantikan oleh Teko ya ini ternyata bisa dilakukan dan cukup bagus hasilnya. Bisa membuat permainan bola possession, passing-passingnya juga enak dilihat ya, tapi hanya saja memang PR-nya kembali lagi ya serangannya masih sedikit tumpul karena tidak adanya Spaso ya kita bisa lihat passing-passing bola tinggi hampir nggak terlihat di pertandingan kali ini. Walaupun ada juga passing-passing tingginya hampir nggak ada yang on target ya, selalu kalau nggak goal kick ya mudah diantisipasi oleh pertahanan PSM Makassar. Ya, jadi ini menurut saya pertandingan cukup bagus. Bernardo Tavares ya menurut saya sudah bisa memberikan strategi yang bagus juga di babak kedua ketika Ananda Rehan masuk ya menggantikan Kike, lalu duo Sayuri juga diganti. Ini kan pergantian yang cukup cukup berani lah yang dilakukan oleh Tavares. Tapi buktinya dengan masuknya Rizky Eka Pratama, Zaki ini bisa memberikan permainan PSM Makassar yang lebih bagus lagi di sektor tengah. Ananda Rehan terutama yang menurut saya menjadi tokoh penting untuk sektor tengahnya PSM. Ya, di sini juga Rizky Eka bisa menyamakan kedudukan dengan gol yang cukup bagus ya. Itu golnya placing ya, misang gitu. Dan di sini memang untuk sudut kiper ya cukup sulit untuk membendung. Ya, jadi di babak kedua keunggulan 1-1 dan kita lanjut ke extra time. Di extra time sebenarnya nggak terlalu banyak yang saya bisa bahas karena memang di sini Bali United harus terkena kartu merah. Paling saya hanya ingin mengomentari Maringa, itu keputusan yang menurut saya cukup lucu karena di sini Ardi Idrus sebenarnya sudah mengkawal Aldison. Dan di sini juga pertanyaan saya, Maringa ini maju mau ngapain? Kalau misalkan tujuannya memang ingin membuang bola, ya harusnya bola dulu yang dikenakan. Tapi ini justru enggak, bolanya lepas, Adilsonnya yang dikenain oleh Maringa. Dan di sini ya Maringa mendapatkan 2 kartu kuning karena di babak pertama kalau nggak salah, babak kedua ya sempat kartu kuning karena lama-lamain waktu ya kalau nggak salah.
Jadi di sini Bali United harus bermain dengan 10 orang, dan ketika sudah bermain 10 orang ya jelas PSM Makassar yang mengambil alih permainan, sedangkan Bali United lebih bertahan ya, karena di sini memainkan Spaso, juga Spaso lebih ke belakang ya. Tapi memang nggak bisa mengubah kedudukan, jadi harus lanjut ke adu penalti. Dan di sini sebenarnya sudah cukup bagus ya adu penalti dari kedua tim. Sayangnya Pluim di tendangan terakhir justru melenceng ke atas ya. Jadi ini tentunya untuk Bali United pencapaian yang cukup bagus, berhasil lolos ya ke Liga Champions Asia. Dan tentunya untuk PSM Makassar tetap semangat, karena PSM Makassar masih memiliki kesempatan untuk bermain di AFC ya. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. See you.